kuadrat, maka kita kalikan sekawannya. Jadi 1 per D plus A, 1 per D plus A ini kita kalikan dengan sekawannya, yaitu D minus A dibagi dengan D minus A. Nah, karena dikalikan dengan ini, hasilnya sama dengan D min A per D kuadrat min A kuadrat terhadap sinus BX. Nah, kalau 1 per D kuadrat min A kuadrat terhadap sinus, ini kan bentuk sinusnya kan tetap. Sinusnya ini kan tetap. Yang berubah hanya D kuadrat diganti dengan min B kuadrat. Jadi selanjutnya D kuadrat ini diganti dengan min B kuadrat. Nah, kemudian D itu kan diferensial. Diferensial terhadap sinus BX sama dengan B kosinus BX. Kemudian min A dikalikan sinus BX, maka min A sinus BX. Penulisannya disederhanakan, hasil akhirnya sama dengan E pangkat AX per min B kuadrat min A kuadrat dikalikan B kosinus BX min A sinus BX plus C. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi. Kalau cos, caranya sama untuk cos, yaitu 1 per D E pangkat AX kosinus BX ini sama dengan E pangkat AX 1 per D plus A. Rumus langsung tidak ada, ya. Rumus langsung tidak ada, maka kita kalikan sekawannya. Jadi kalau cos ya kita ganti saja ini cos. 1 per D kuadrat min A kuadrat kosinus BX sama dengan 1 per min B kuadrat min A kuadrat kosinus BX. Sama. Ya. Nah, kemudian rumus langsung tidak ada, kita kalikan sekawannya. Berarti yang mengandung D kuadrat. Yang mengandung D kuadrat ini diganti dengan min B kuadrat. Kemudian diferensial dari cos itu adalah min B sinus BX, min A dikalikan cos BX sama dengan min A kosinus BX. Nah, penulisannya disederhanakan, min-minnya dikeluarkan, maka sama dengan min-minnya keluarkan, habis semua. Jadi E pangkat AX per B kuadrat plus A kuadrat, E pangkat AX per B kuadrat plus A kuadrat dikalikan B sinus BX ditambah A kosinus BX plus C. Nih untuk eksponen dikalikan kosinus BX. Jadi sebenarnya rumusannya hanya sampai di sini, tapi ini diselesaikan sampai penyelesaian. Contohnya adalah kita bandingkan eksponen dikalikan trigonometri bentuk ini, eksponen dikalikan nih, kita dengan menggunakan rumus dasar integral parsial. Pakai rumus dasar integral parsial, U integral U dV sama dengan UV min integral V du. Nah, maka hasilnya sama dengan nih, ya. Kita misalkan, ya, U-nya sama dengan E pangkat, jadi U-nya sama dengan E pangkat min X, maka DU-nya sama dengan min E pangkat min X dx. dV-nya sama dengan sinus 2X dx, maka V-nya sama dengan min setengah kosinus 2X. Nah, rumusannya adalah UV. Jadi, U-nya adalah ini adalah U-nya, ini adalah V-nya. UV, E pangkat min X dikalikan 1 per min 2 kosinus 2X min integral V du. V-nya ini, du-nya di sini. Tapi kita nulisnya, nih, biar eksponennya di awal, jadi min E pangkat min X. Nah, ini adalah
V-nya. Ini adalah V-nya. Jadi V DU. Jadi min E pangkat min X 1 per min 2 kosinus 2X dx. Nah, kita tulis sederhana, kita rapikan penulisannya, yaitu E pangkat min X per min 2 kosinus 2X min, ini minus 3 kali, jadi min setengah integral E pangkat min X kosinus 2X. Ini merupakan integral parsial. Ini merupakan integral parsial, ya. Ini merupakan integral parsial. Nah, kita integralkan parsial lagi, yaitu sebagai berikut. Kita misalkan, pemisalannya harus tetap U. Kalau U eksponen, maka pemisalan kedua U tetap eksponen. Nah, hasilnya ini kita yang tadi di awal tadi, kemudian nih, kemudian kita kurung kotak, kurung siku, yaitu UV, U-nya ini, ya. Ini adalah U-nya, ini adalah V-nya, UV. Jadi E pangkat min X per 2 sinus 2X min integral V DU. V-nya ini, DU-nya di sini. Jadi ini adalah V-nya adalah ini. Mohon maaf, ini ada salah. Nih, ini kedobelan ya, kedobelan dx-nya. Ini nggak pakai, nggak pakai. Jadi min ya integral V du, V-nya adalah setengah sinus 2x, du-nya adalah min E pangkat min X dx. Kita tulis, dirapikan lagi penulisannya, yaitu sama dengan E pangkat min X per E pangkat min X per min 2 kosinus 2X min, jadi ini min setengah dikalikan setengah jadi 1/4, jadi min E pangkat min X per 4 sinus 2X, kemudian ini min setengah dikalikan min dikalikan setengah, jadi min 1/4 E pangkat min X sinus 2X dx. Ini adalah integral parsial. Nih. Nah, ini integral parsial. Tetapi bentuk ini sama dengan bentuk soal. Bentuk soalnya kan sama dengan ini. Kemudian koefisiennya ini adalah 1/4. Koefisien dari soal sama dengan 1. Berarti kalau sebelumnya adalah minus, pindah ruas kiri menjadi plus. 1 ditambah 1/4 sama dengan 5/4. Kemudian yang ini kita rapikan, kita samakan penyebutnya, sama dengan E pangkat min X per min 4, 2 kosinus 2X ditambah sinus 2X. Kemudian 4-nya ini bisa hapus dengan di sini, maka integral E pangkat min X sinus 2X dx sama dengan E pangkat min X per min 5, 2 kosinus 2X ditambah sinus 2X plus C. Penyelesaiannya adalah seperti ini. Untuk eksponen dikalikan trigonometri dengan menggunakan rumus dasar integral parsial. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, selanjutnya adalah kalau kita selesaikan dengan menggunakan, operator D, yaitu 1 per D E pangkat min X sinus 2X sama dengan E pangkat min X 1 per D plus A. A-nya di sini adalah min 1, berarti 1 per D min 1 sinus 2X. Rumus langsung ini tidak ada, maka kita kalikan sekawannya dari D min 1, yaitu D plus 1. Jadi E pangkat min X
E pangkat min X D plus 1 per D kuadrat min 1 terhadap sinus 2X. Sama dengan E pangkat min X yang mengandung D kuadrat ini diganti dengan min B kuadrat. B-nya sama dengan 2. 2 kuadrat 4 jadi min 4. Diferensial dari sinus 2X sama dengan 2 kosinus 2X. Ditambah 1 dikalikan sinus 2X sama dengan sinus 2X plus C. Ini sama dengan E pangkat, oh maaf ini minus ya, E pangkat minus X, E pangkat minus X per min 5, ini min 4 min 1 kan sama dengan min 5, 2 kosinus 2X ditambah sinus 2X. Nih, sama jawabannya, tapi ini lebih cepat. Menurut saya lebih nyaman pakai operator D. Tapi mana yang lebih nyaman untuk kalian, kalian pilih sendiri. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, selanjutnya adalah nih. Nah, ini soal yang kemarin belum sebagai tugas ya, cuma satu soal nih. Nanti di sebagai tugas ya. Nih, saya tambahin materinya. Nah, selanjutnya adalah integral fungsi rasional. Nah, jadi integral fungsi rasional sebelum kita sampai dengan ke integralnya, ya bagaimana itu integralnya ini, maka kita harus tahu fungsi rasional itu sendiri. Ya, fungsi rasional adalah hasil bagi dua buah polinomial. Polinomial itu adalah suku banyak. Polinomial suku banyak. Jadi fungsi rasional itu adalah merupakan hasil bagi. Jadi dua buah polinomial. Jadi kalau misalkan fungsi rasional itu adalah merupakan fx, maka fx itu sama dengan px per qx. Px per qx. Nah, fungsi rasionalnya adalah px per qx. Nah, dari sini, jadi dari sini fungsi rasional itu dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi rasional yang sejati dan juga fungsi rasional tidak sejati. Fungsi rasional sejati dan tak sejati. Nah, ini tak sejati. Fungsi rasional sejati itu adalah pangkat tertinggi dari Px kurang dari Qx. Polinomial itu ini, kalau misalkan saya tulis umum, jadi ini misalkan ini polinomial, ini fx itu sama dengan apa? Sama dengan an x pangkat n. An itu adalah koefisien ditambah dengan an min 1 x pangkat n min 1 ditambah dan seterusnya ditambah dengan A1 X ditambah dengan A0. Ini adalah polinomial secara umum. Nah, kalau pangkat tertinggi dari PX itu kurang dari QX, maka dinamakan rasional sejati. Contohnya yaitu X
X min 4 dibagi dengan X kuadrat plus 5X plus 6. Nih, pangkat tertinggi dari PX sama dengan berapa? Pangkat tertinggi dari PX sama dengan berapa? 1. Betul. Sedangkan pangkat tertinggi dari HX sama dengan 2. Iya. Ya, bisa ngikuti. Terima kasih. Nah, selanjutnya fungsi rasional yang tidak sejati, pangkat tertinggi dari PX lebih besar sama dengan HX. Contohnya adalah pangkat tertinggi Fx sama dengan X plus 3 dibagi dengan X min 1. Dan yang ini, kemudian yang kedua, Fx sama dengan X pangkat 3 min 5X kuadrat plus 4X min 1 dibagi dengan X kuadrat plus 5X plus 6. Nah, untuk yang kedua ini, pangkat tertinggi dari PX sama dengan berapa? 3, betul. Dan pangkat tertinggi dari HX sama dengan kok 4 tadi siapa adek? 2. Ya. Jadi 3 lebih besar 2, maka dinamakan tak sejati. Jadi kita sudah bisa menentukan apakah ini fungsi rasional sejati dan fungsi rasional tak sejati. Ya, nggak ada kesulitan kan untuk menentukan rasional sejati atau tidak sejatinya? Oke, nah selanjutnya adalah di dalam pengintegralan fungsinya harus fungsi rasional sejati. Dan apabila fungsinya tidak sejati, ya, fungsinya tidak sejati, maka fungsi tersebut harus disejatikan dengan cara porogapit. Mohon maaf, saya tidak tahu istilah porogapit untuk dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada yang tahu? Mungkin kalian porogapit itu apa? Iya, pembagian bersusun lah, gitu ya. Terima kasih. Jadi biar mereka yang kalau yang Jawa gitu mungkin tahu porogapit, tapi kalau untuk yang luar Jawa, nah membagi pengapit, ya inilah istilahnya apapun. Nah, jadi yang tadi, yang pertama yaitu X plus 3 dibagi dengan X min 1 itu kan bukan rasional yang sejati. Tadi kan tidak sejati, maka kita sejatikan dengan pembagian bersusun, ya. Pembagian bersusun ini caranya adalah kalau ini 1, di sini ini X, maka di sini adalah 1. Jadi 1 dikalikan X sama dengan X, 1 dikalikan min 1 sama dengan min 1. Kalau ini kita kurangkan, berarti ini bisa hapuskan. Jadi 3 min 1 sama dengan 4. Sehingga ini bentuk ini menjadi nih Fx sama dengan X plus 3 per X min 1 sama dengan 1 ditambah 4 per X min 1. Ini menjadi fungsi rasional yang sejati. Ada pertanyaan untuk pembagian bersusun nih? Jadi yang harus diingat yaitu fungsinya harus sejati. Kalau tidak sejati harus disejatikan, caranya dengan pembagian bersusun.
Nah, selanjutnya adalah yang kedua, X pangkat 3 X pangkat 3 minus 5X kuadrat plus 4X min 1 dibagi dengan X kuadrat plus 5X plus 6 nih, yaitu karena di sini koefisiennya di sini kan pangkat 3, di sini pangkat 2, maka kita kalikan X ini, X dikalikan X kuadrat sama dengan X pangkat 3, X dikalikan 5X sama dengan 5X kuadrat, X dikalikan 6 sama dengan 6X. Nah, kemudian kita kurangkan, nih, ini hapus, yang ini bisa hapus. Jadi, min 1, kemudian 4 min 6, berarti minus 2X, 4X min 6X sama dengan min 2X, kemudian min 5X kuadrat, min 5X kuadrat sama dengan min 10X kuadrat. Kemudian di sini pangkat 2, ya, X kuadrat di sini juga X kuadrat, berarti belum sejati. Maka kita perhatikan, ini kan min 10X kuadrat, di sini X kuadrat. Maka di sini kita tulis min 10. Min 10 dikalikan X kuadrat sama dengan min 10X kuadrat. Min 10 dikalikan 5X sama dengan min 50X, min 10 dikalikan 6 sama dengan min 60. Kemudian ini kita kurangkan, ini bisa hapus, ini bisa hapus. Jadi 1 min 60 sama dengan 59, min 2X min 50 sama dengan 48X. Sehingga fungsi fx yang fx sama dengan x kuadrat x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 4x min 1 dibagi dengan x kuadrat plus 5x plus 6 itu sama dengan x min 10 ditambah 48x ditambah 48x plus 59 per x kuadrat plus 5x plus 6. Sampai di sini ada pertanyaan? Evaluasi substitusi apakah bisa? Maksudnya evaluasi substitusi bagaimana? Kalau memang ini dalam pembagian pertama hasil PX sudah kurang dari berarti tidak perlu lanjutkan. Oh ya, kan sudah sejati. Jadi kalau PX-nya ya pangkat dari PX kurang dari HX, pangkatnya kurang dari HX, nggak perlu, tidak perlu menggunakan ini kan yang maaf nih, dalam pengintegralan fungsinya harus sejati. Kalau tidak sejati harus disejatikan. Sejati seperti apa? Sejati itu adalah pangkat tertinggi dari PX kurang dari HX. David ya. Nggak jadi, sudah ada di modul. Di modul halaman berapa? Adik, kalau mungkin saya tidak tahu istilahnya, tapi kalau adik mengistilahkan tadi sudah ada di modul halaman berapa, slide berapa? Oh, ya wis. Dah ya. Jadi untuk hafid yang dimaksud hafid itu adalah sudah rasional sejati. Kalau sudah rasional sejati tidak perlu menggunakan pembagian bersusun. Ya. Oke.
selanjutnya adalah ini sudah. Nih, hasilnya adalah seperti ini. Kalau nanti integral yang di sini ini adalah polinomial. Ini merupakan suku banyak X min 10 itu integralnya kita bisa. Nah, ini yang kita bahas adalah yang di sini, yang rasional sejati. Jadi 48 ya 48x ditambah 59 per x kuadrat plus 5x plus 6. Ini yang nanti kita hitung. Ya. Nah, selanjutnya adalah nih dalam pengintegralan fungsi rasional yang pertama dan utama. Jadi ditegaskan di sini yang pertama dan utama. Jadi harus pusat perhatian ya. Pertama dan utama yang harus diperhatikan adalah penyebut. Penyebut yaitu Hx. Px per Hx. Hx adalah penyebut. Karena Hx dapat difaktorkan antara lain faktor linier berbeda, faktor linier berulang, dan faktor kuadratik. Jadi kita analisa satu persatu, berulang, ya, berbeda, berulang, dan kuadratik. Nah, ini kita bahas satu persatu. Nah, faktor linier berbeda. Apabila Hx dapat difaktorkan ya menjadi faktor yang berbeda, faktor linier yang berbeda. Faktor linier berbeda itu linier, jadi pangkat 1. Jadi sebenarnya Hx-nya itu kan pangkat n. Kalau kita faktorkan menjadi pangkat 1, linier itu kan pangkat 1, tapi ini kan perkalian. Jadi faktor gitu. Jadi X min A1 dikalikan X min A2 dikalikan X min A3 dikalikan dan seterusnya X minus AN. Oh, saya salah ngomong ya. X min A1 dikalikan X min A2 dikalikan X min A3 dan seterusnya dikalikan X min AN. Ini adalah Hx-nya. Sehingga Px per Hx-nya nanti bentuknya menjadi seperti ini. Menjadi Px per Hx menjadi A1 per X min A1 ditambah A2 per X min A2 ditambah A3 per X min A3 ditambah dan seterusnya ditambah AN per X min AN. Nah, tugas kita nanti adalah mencari A1. Ini kita cari nilainya. Kemudian kita cari A2, kita cari A3 dan seterusnya. Nah, kalau kita masih cukup abjad, kita masih cukup pakai A, B, C, D, dan seterusnya saja. Nggak usah pakai indeks 1, 2, 3, karena nanti dikhawatirkan 1, 2, 3 nanti nulisnya sejajar, menjadi rancu perhitungannya. Ini tadi indeks atau simbol gitu loh. Ya. Mungkin langsung ke contoh supaya kita nggak tambah bingung. Nih, sebenarnya mudah. Nah, jadi kita diminta untuk menghitung ini. Integral dari 5x plus 3 per x kuadrat min 9 dx. Nah, pangkat dari px sama dengan 1, pangkat dari hx sama dengan 2. Jadi ini merupakan fungsi rasional yang sejati. Nah, sejati, kemudian perhatikan Hx-nya. Ini saya tulis di bawahnya aja nih ya. Hx-nya ini. Hx-nya adalah x kuadrat min 9. Bisa difaktorkan menjadi faktor yang berbeda. Faktornya adalah ini. X min 3 dan X plus 3. Sampai di sini ada pertanyaan?
Terima kasih ya. Nah, selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Kita kembali di sini dulu. Nih, saya clear saja. Kan tadi faktornya berbeda. Jadi berbeda karena hanya 2 suku sampai di sini. Ya. Kemudian sehingga Qx-nya kan hanya 2 suku. Jadi X min 3 dan X plus 3. Ini adalah faktor yang berbeda. Karena faktor yang berbeda, maka PX per QX-nya dijabarkan menjadi sampai 2 suku ini karena PX-nya QX-nya sampai pangkat 2, jadi menjadi 2 suku. Ya, sampai di sini. Nah, karena ini hanya 2 suku, maka A1 diganti dengan A, A2-nya diganti dengan B. Ya. Di sini dasarnya dari sini, maka kita kembali lagi ke ini. Sehingga PX per QX-nya sama dengan ini. Sampai di sini ada pertanyaan. Jadi menjadi A per X minus 3 ditambah B per X plus 3. Ini ada pertanyaan untuk pembentukan yang suku ke apa namanya? Yang ini yang saya kotain ketiga ini. Enggak ya? Nah, selanjutnya kita samakan penyebutnya. Kita samakan penyebutnya yaitu A dikalikan X plus 3 ditambah B dikalikan X min 3 dibagi X min 3 X plus 3. Nah, ini ya kan seperti bentuk ini. Salah. Jadi menjadi seperti bentuk ini nih, yang kok saya kotain hitam sama yang hitam di sini. Jadi ini adalah sama kan? Ini adalah sama. Nah, sudah ada pertanyaan untuk ini? Halo, masih dengar suara saya? Ya. Nah, selanjutnya adalah, terima kasih. Selanjutnya adalah penyebutnya sama kan? Jadi di sini 5X plus 3 dibagi X min 3 kali X plus 3. Di sini sama dengan A X plus 3 ditambah B X min 3 per X min 3 X plus 3. Karena penyebutnya sama, ini bisa hapus, ini bisa hapus. Ya. Nah, karena bisa hapus, selanjutnya adalah menjadi bentuk ini. Nih. Jadi 5X plus 3 sama dengan yang mengandung X. Yang mengandung X ini, di sini juga mengandung X, yaitu A plus B. Yang mengandung X adalah A plus B. Yang tidak mengandung X, 3A minus 3B. Yang tidak mengandung X, 3A min 3B. Nih. Oke. Nah, selanjutnya, karena ini merupakan persamaan, jadi kalau persamaan berarti ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Yang mengandung X, nih, yang mengandung X, nih, berarti A plus B-nya sama dengan 5. Berarti A plus B-nya sama dengan 5. Yang tidak mengandung X, 3A min 3B sama dengan 3. 3A min 3B sama dengan 3. Kemudian A plus B sama dengan 5 kita tulis lagi. Kemudian 3A min 3B sama dengan 3. Ini kalau kita bagi 3 artinya A minus B sama dengan 1. Atau ini bisa saling menghilangkan, maka 2A sama dengan 6, A-nya sama dengan 3. Kalau A-nya sama dengan 3, berarti 3 dikurangi B sama dengan 1, atau B-nya sama dengan 2. Nah, jadi nilai A-nya sama dengan 3 dan nilai B-nya sama dengan 2. Nah, ini nanti kita masukkan A-nya di sini sama dengan
3 dan B-nya di sini sama dengan 2. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Dah ya. Nah, selanjutnya adalah kita tulis A-nya diganti sama dengan 3 dan B-nya sama dengan 2. Oh, bingung. A min B sama dengan 1. Oke, saya clear dulu kalau gitu. Sampai yang kotak hitam bawah ini paham Ika maupun Fatimah? Ya, paham ya? Paham. Nah, yang kotak hitam ini kan merupakan persamaan. Satu persamaan berarti ruas kiri sama dengan ruas kanan. Ya? Ya. Kemudian yang mengandung X, ya, mengandung X. Ini adalah X. Di sini ada X. Ruas kiri mengandung X, kiri mengandung X, ruas kanan yang mengandung X. Artinya apa? Yang mengandung X berarti di sini kan A tambah B, berarti di sini 5. Artinya A ditambah B sama dengan 5. Ada pertanyaan? Untuk Fatimah ada enggak ya? Nurul? Fatimah, Fatimah Nurul sama Ika atau dengan yang lain? Ya. Kemudian yang tidak mengandung X, yang tidak mengandung X, jadi 3A min 3B tidak mengandung X. Ini sama dengan di sini adalah 3. Berarti 3A dikurangi 3B sama dengan 3. Ada pertanyaan? Enggak kan? Nah, kemudian yang ini nih A ditambah B sama dengan 5. Ya. Kemudian di yang ini adalah 3A dikurangi 3B sama dengan 3. Kalau ini kita bagi 3, ya. Kalau ini nanti ini kita bagi 3, maka 3-nya hilang. Berarti A minus B sama dengan 1. Begitu, Ika. Ya, jadi A minus B sama dengan 1. Dah, paham? Kemudian ini kita jumlahkan. Kita jumlahkan, berarti hapus dengan ini, hapus. A tambah A sama dengan 2A, 5 tambah 1 sama dengan 6. Sehingga A-nya sama dengan 3. Ya kan? 6 bagi 2, 3. Kalau A-nya sama dengan 3, di sini A dikurangi B sama dengan 1. Ya. A dikurangi B sama dengan 1, A-nya 3, berarti B-nya sama dengan 2. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan yang lainnya? Iya, kan persamaan. Kalau ini kita nggak usah pakai matrik ya, pakai substitusi saja. Kan ini dua persamaan. Boleh pakai persamaan yang atas juga boleh, persamaan yang bawah boleh. Jadi kalau persamaan ini saya clear dulu. Jadi kan kita dapatkan nilai tadi, ya, kita dapatkan nilai tadi, ini nilai ini, ya, kita dapatkan nilai ini kan dari dua persamaan A plus B sama dengan 5 dan A min B sama dengan 1, sehingga kita dapatkan A-nya sama dengan 3. A sama dengan 3 kita masukkan ke persamaan 2, hasilnya B-nya sama dengan 2. Boleh kita masukkan persamaan yang ini. Jadi kalau misalkan kita masukkan di sini A plus B sama dengan 5. A-nya sama dengan 3. Berarti B itu sama dengan 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Sama kan?
Jadi B-nya kalau A-nya sudah kita peroleh, kemudian kita masukkan untuk mendapatkan B-nya ya kita masukkan ke persamaan, salah satu persamaan yang tadi kita proses tadi, begitu. Ada pertanyaan untuk ini? Sebelum kita berlanjut. Nah, selanjutnya nih A-nya sama dengan 3. A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 2. Maka integralnya menjadi, jadi integral 5x plus 3 dibagi x kuadrat min 9 sama dengan integral 3 per x minus 3 dx ditambah integral 2 per x plus 3 dx. Hasilnya adalah nih. Coba kalian cari ya rumusan nomor berapa. Yang kemarin kita sudah belajar integral fungsi rasional, substitusi yang merasionalkan ya. Yang sebelum UTS itu kan kita ada rumus dasar. Ya, di rumus dasar itu untuk kita punya bentuk seperti ini, nih. Bentuk ini itu di rumus nomor berapa? Coba kalian cari rumus nomor berapa? Buka di bab substitusi yang merasionalkan di awal. Iya, betul Fatimah. Di rumus nomor 2. Iya. Ya. Oke ya. Jadi nggak ada pertanyaan itu asalnya dari mana gitu ya. Kalian sudah tahu itu adalah suatu rumus ya, yang menurunkan rumus itu ahlinya ahli. Nah, kita mencontoh dari rumus tersebut. 3-nya tetap ya, 3 integralnya ini adalah dx per ln dx per x min 3 itu sama dengan 3 ln x min 3 ditambah 2 ln x plus 3 plus c. Nah, ini adalah ln itu adalah logaritma. Jadi menggunakan sifat-sifat logaritma. Jadi ini adalah sifat-sifat logaritma. Kalau di sini jadi pangkat, kalau tambah menjadi kali. Kalau kurang menjadi bagi, kan gitu. Nah, sehingga kalau gini kita sederhanakan sama dengan ln x min 3 pangkat 3 dikalikan x plus 3 pangkat 2 plus c. Nih hasilnya. Ya, ada pertanyaan untuk ini? Jadi untuk integralnya itu tidak susah. Jadi yang berlaku di nomor 2 itu ya, yang sering digunakan untuk permasalahan yang pertama itu adalah rumus di nomor 2 itu. Yang mungkin agak susah yaitu di sini. Ini saya clear. Yang agak susah itu adalah di sini menghitung. Kalau integralnya saya yakin tidak susah. Karena rumusnya
hanya pakai satu rumus itu tok nanti. Jadi untuk di sini perlu ketelitian. Ya. Di sini perlu ketelitian. Nah, acuannya ini adalah nih. Acuannya adalah nih. Oke ya. Jadi mudah, hanya nanti yang agak panjang, bukan susah tapi agak panjang perhitungannya, mencari A1, A2, A3 dan seterusnya. Itu agak susah prosesnya, agak panjang prosesnya, bukan susah. Mohon maaf itu. Nih, jadi ini kan hitungannya kan panjang. Nah, baru kita dapatkan nih integralnya cuman nih tiga tok. Integralnya mudah, integralnya bahkan sangat mudah. Rumusnya juga sudah dibuka-buka, jadi biar tahu. Jadi nanti nggak ada pertanyaan dari mana itu. Nah, dari rumus dasar integral yang sudah dipaparkan di modul tentang substitusi yang merasionalkan di rumus dasar nomor 2. Oke, selanjutnya adalah nih. Hitung, contoh yang kedua, hitung integral x 3x pangkat 3 dibagi x kuadrat plus x min 2. Nah, ini adalah merupakan fungsi rasional tak sejati, yaitu pangkat dari px sama dengan berapa? Pangkat dari px sama dengan berapa? 3. Sedangkan pangkat dari gx sama dengan 2. Terima kasih. Nah, karena tidak sejati harus disejatikan. Harus. Ya, kata harus itu kudu. Kalau Jawa itu kudu. Harus disejatikan. Nah, dengan menggunakan pembagian bersusun ya. Pembagian ya harus wajib. Wajib, harus. Nah, di sini kan kita punya x pangkat 3x pangkat 3 dibagi x kuadrat plus x min 2. Nah, ini pangkat 3, ini ada koefisiennya 3. Karena ada koefisiennya 3, maka di sini kita kalikan dengan 3x. 3x dikalikan x kuadrat sama dengan 3x pangkat 3, 3x dikalikan x sama dengan plus 3x kuadrat, 3x dikalikan min 2 sama dengan min 6x. Nah, kemudian kita kurangkan 0 min jadi plus 6x, kemudian 0 min 3x kuadrat sama dengan min 3x kuadrat, ini bisa hilang. Ya. Nah, selanjutnya adalah di sini ada min 3x kuadrat. Di sini juga x kuadrat. Jadi pangkatnya masih sama. Kalau sama berarti masih tidak sejati. Maka kita kalikan min 3. Min 3 dikalikan x kuadrat sama dengan min 3x kuadrat. Min 3 dikalikan x sama dengan min 3x. Min 3 dikalikan min 2 sama dengan 6x. Kemudian proses dikurangi. Maka ini bisa saling menghilangkan dengan ini. 0 dikurangi 6 sama dengan min 6x. 0 dikalikan kurangi 6 sama dengan min 6. Kemudian 6x dikurangi min 3 sama dengan 9x. Hasilnya ada, dan di sini ini pangkat 1, di sini pangkat 2. Berarti sudah sejati. Sehingga hasilnya adalah ini. Nih. Hasilnya adalah nih. Kemudian kalau nanti di dalam pengintegralan, untuk integral ini kita bisa integral 3x min 3 itu kita bisa integral biasa. Nah, untuk yang ini baru proses. Yang ini adalah yang sejati. Ini adalah sejati, maka perhatikan penyebutnya. Jadi ini penyebutnya dulu kita perhatikan, yaitu x kuadrat. Nih, perhatikan, bisa difaktorkan menjadi bentuk ini. Ya. Kemudian kita bentuk menjadi
nih ditambah sama dengan A per X min 1 ditambah B per X min plus 2. Nah, dari sini kita samakan penyebutnya. Penyebutnya jadi A kali X plus 2, B kali X min 1 per X min 1 kali X min plus 2. Nah, bentuk ini nih sama dengan bentuk yang ini. Saya double lagi. Nah, sama. Ya, sama dengan yang tadi. Dan kita bisa coret ini. Kan ini sama. Jadi ini bisa hapus, ini bisa hapus. Sehingga 9x min 6 ya, 9x min 6 itu sama dengan yang mengandung X. Jadi kan sama dengan yang di sini. Yang mengandung X ini ada A ditambah B. Berarti yang mengandung X A B. Yang tidak mengandung X 2A dikurangi B. Nah, ini ada dua persamaan, menjadi persamaan. Yang mengandung X itu sama dengan 9. Kemudian yang tidak mengandung X sama dengan min 6. Kita, ini kan, maka ini kita tambahkan. Ini saling menghilangkan, berarti A ditambah 2A sama dengan 3A, 9 ditambah min 6 sama dengan 3. Jadi 3A sama dengan 3, maka A-nya sama dengan 1. A ditambah B sama dengan 9, maka B-nya sama dengan 8. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Sebentar, maaf, berarti X yang dihiraukan ya Bu. Maksudnya X-nya dihiraukan. Kan gini, yang koefisiennya, jadi gini, kan kalau yang di sini ada X, ini ada X, kan sudah sama. X-nya ada, ini ada X, ada X. Berarti koefisiennya kalau 9X sama dengan X, jadi kalau misalkan kita tulis 9X itu sama dengan A ditambah dengan B kali X. Artinya apa? Kan X-nya kan hapus. Jadi A ditambah B sama dengan 9, begitu. Ya, oke ya, sudah tidak ada pertanyaan. Oke. Oh iya, saya pengennya menguji kayak kemarin. Oh, ini belum selesai dulu. Nah, tadi kan kita sudah dapatkan ini ya. 3X ini kan kalau kita jabarkan menjadi ini, kemudian A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 8. Nih kita ini adalah integral biasa, integral dari 3X sama dengan 3X 3 per 2X kuadrat, kemudian integral 3 sama dengan 3X. Integralnya ini, nih mengacu di nomor 2, rumus nomor 2, yaitu ln X min 1 ditambah 8 ln X plus 2 plus C. Ini masih tetap, kemudian ini kita gabungkan. Jadi ln X min 1 kali nih. Ya, saya ingin mencoba kalian mengerjakan, tapi berhubung saya handphone saya ada trouble ya. Saya sedih. Handphone saya ada trouble mulai hari Senin kemarin. Saya tidak bisa komunikasi. Sudah saya bawa ke bengkel. Sudah saya servis. Ya. Saya serviskan. Saya sudah berapa hari ya, mulai Senin, Selasa, sekarang hari Rabu.
3 hari tidak pegang handphone. Ya, jadi saya, iya semoga lekas sembuh. Tapi tadi katanya tukang servisnya gini, Bu, kalau pengen cepet, itu Ibu bawa duit yang banyak. Jadi beli baru, gitu katanya. Resepnya pinter ya, tukang servisnya tadi. Lah ini belum selesai, enggak tahu trouble-nya di mana. Iya. Iya. Memang waktunya beli, tapi belum punya duit. Tapi ya kita sabar dulu, nanti tunggu hari Jumat katanya selesai. Semoga bisa. Oke, jadi saya nggak bisa gini soal-soal itu, semoga maksudnya soal yang saya beri ini ada soal, jadi kalau paling nggak satu soal kalian coba, tapi berhubung bermasalah nih, jadi ini sebagai tugas saja. Tugasnya digabung dengan tadi soal 4 ya, yang tadi soal nomor 5 ya, nomor 5 di soal integral parsial, kemudian ditambah ini. Ya, semoga nanti hari Jumat yang dijanjikan sama tukang servisnya sudah sehat handphonenya. Oh ya, linknya ini nanti saya buka. Terima kasih. Ya. Jadi saya nggak bisa buka tugasnya. Total soalnya 4 toh. Ika soalnya 4. Yang tadi kan soal nomor 5 kan 1. Ini 1, 2, 3. Oh sudah toh. Sudah dikerjakan yang nomor 5. Oh, kalau sudah ya, pokoknya nomor 5 harus sudah dikerjakan loh ya. Oh, gitu. Ya sudah. Berarti 3 ini, soalnya 3 ini aja dulu untuk integral fungsi rasional. Yeah. Ya, kita lanjutkan ke berikutnya. Oleh-oleh apa? Oh no, itu apa namanya? Bukan oleh-oleh itu hadiah. Meh podo ya berarti. Oke, oh iya buah tangan. Oke, selanjutnya adalah nih. Setiap materi ada soal latihannya, setiap materi ada latihannya. Kalau kita offline itu jadi umpan baliknya itu berasa gitu. Saya ngasih umpan, kalian balik gitu. Jadi umpan balik. Oke, untuk linier berulang. Untuk linier berulang, jadi linier berulang itu bentuknya adalah seperti ini. X-nya itu berulang. Jadi X minus A pangkat N. Kan berulang. Nah, kalau X-nya merupakan linier berulang, jadi X min A pangkat N begini, maka PX-nya sama dengan nih. Perhatikan, PX-nya sama dengan A1 per X min A, ditambah A2 per X min A kuadrat. Perhatikan di sini. Kemudian A3 per X min A pangkat 3. AN per X pangkat AN per X min A pangkat N.
Jadi kalau ini A1 kan pangkat 1 nggak ketulis. Jadi kalau misalkan linear berulang pangkat berulangnya n kali, jadi x min a pangkat n, maka penjabaran px per qx-nya akan menjadi bentuk seperti ini. Perhatikan pangkat-pangkat yang ada di sini. Ya, perhatikan. Dah, selanjutnya contoh. Contohnya yaitu x plus 1 ya, x plus 1 per x min 3 kuadrat. Ini jangan diperhatikan, ini kan pangkat 1, tapi di sini kuadrat, berarti qx-nya lebih besar dari px. Jadi px kurang dari qx, ini merupakan fungsi rasional yang sejati. Nah, karena ini pangkat 2, maka dibentuk menjadi bentuk seperti ini. Ya, menjadi bentuk seperti ini. Kemudian kita samakan penyebutnya. Penyebutnya di sini kan pangkat 2, jadi A per X min 3 ditambah B per X min 3 pangkat 2. Nah, dibuat pangkat 2, jadi menjadi bentuk seperti ini. A X min 3 ditambah B per X min 3 pangkat 2. Menjadi bentuk ini ada pertanyaan? Ini nggak usah pakai kali silang, jadi samakan penyebutnya. Nah, ini kan kalau di sini kan ini pangkat 1, ini pangkat 2. Berarti yang A ini yang perlu tambahan menjadi pangkat 2. Jadi dikalikan X pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 3. Nih, betul? Selanjutnya adalah, ini adalah sama. Ini adalah sama. Ini adalah sama. Sehingga X plus 1 sama dengan yang mengandung X, ini adalah A, yang ini A dikalikan X sama dengan A dikalikan X, kemudian yang tidak mengandung X di sini A dikalikan min 3 sama dengan min 3A ditambah dengan B, ini yang tidak mengandung X. Nah, kalau ditulis dalam bentuk persamaan, jadi X plus 1, ya X plus 1 ditambah X kali A, ditambah minus 3A plus B, artinya apa? A-nya sama dengan 1, kemudian min 3A ditambah B sama dengan 1, A-nya sama dengan 1, berarti B-nya sama dengan 4. Sampai di sini ada pertanyaan? X min 3 berubah di atas bagaimana? Maksudnya berubah? Kita samakan penyebutnya. Oh, ini kan gini, sebentar. Kita samakan penyebutnya ya. Nih. Sebentar kalau saya tulis di sini. Ini dari sini ya, dari sini ke sini aja dulu, biar. Oh, sebentar, saya clear aja dulu. Jadi gini, A per X minus 3. Kemudian ditambah dengan B per X minus 3 kuadrat. Nah, ini juga 3 ya. Jadi X minus 3, kok 3-nya elek, gak apa-apa. A per X minus 3 ditambah B per X minus 3 kuadrat. Kita akan menyamakan penyebutnya. Maka ini dikalikan X minus 3 dibagi dengan X minus 3. Nah, kan? Nah,
Jadi X minus 3 dikalikan X minus 3 kan sama dengan X minus 3 kuadrat. B-nya juga X minus 3 kuadrat. Kan penyebutnya sama. Jadi hasil dari sini menjadi bentuk ini. Gitu. Begitu adik. Jadi kan sama dengan A dikalikan X min 3 ditambah B per X min 3 kuadrat. Karena penyebutnya sama kan kita bisa gabung begitu. Ya. Oke. Nah, selanjutnya ini kita hapus X min 3 kuadratnya dengan ini bisa saling menghilangkan. Nah, kemudian ini X plus 1 kita tulis X plus 1. Di sini A dikalikan X sama dengan AX atau X dikalikan A. Kemudian A dikalikan minus 3, ini adalah minus 3A. Kemudian B. Nah, ini adalah satu persamaan. Artinya apa? Kalau satu persamaan yang mengandung X itu adalah A, di sini kan koefisiennya ini kan 1. Jadi 1X sama dengan X dikalikan A, berarti A-nya sama dengan 1. Kemudian min 3A ditambah B, di sini sama dengan 1. Min 3A ditambah B sama dengan 1. Kalau A-nya sama dengan 1, jadi min 3 ditambah B sama dengan 1, B-nya berarti sama dengan 4. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Nah, selanjutnya adalah nih A-nya ya X plus 1 per X min 3 kuadrat sama dengan 1 per X min 3 ditambah 4 per X min 3 kuadrat. Nah, ini sama dengan di sini. Nih. Untuk integral di sini adalah kalau perhatikan ya, untuk ini adalah rumus dasar nomor 2, ya kan? Ini rumus dasar nomor 2. Kalau integralnya ini di rumus dasar nomor berapa? Kalau integral 1 per X minus 3 dx itu ada di rumus dasar nomor 2. Kalau integral 4 per X min 3 kuadrat itu nomor 1. Betul adik. Jadi nomor 1 di sini kan pangkat min 2. Jadi X plus 3 pangkat min 2 hasilnya sama dengan min 4 nih. Jadi hasilnya akhir adalah seperti ini. Jadi yang ini nomor 2, ini nomor 1. Kesimpulannya, kalau faktor linear berbeda kita gunakan rumus yang kedua. Kemudian untuk linear berulang itu rumus yang nomor 2 dan nomor 1. Itu. Dah gampang niten ini. Oke ya. Selanjutnya contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini sudah mulai tercampur. Sudah dicampur dengan yang berbeda. Jadi kan kita sudah belajar 2, yaitu linear berbeda dan linear berulang. Nah, ini sudah dicampur antara linear berbeda dan linear berulang.
Nah, nanti kalau kita mempelajari yang ketiga ya kuadratik, berarti kuadratik dicampur linear berbeda, mungkin dicampur dengan linear berulang. Begitu. Contohnya adalah ini. X kuadrat plus 19X plus 10 per 2X pangkat 4 plus 5X pangkat 3 dx. Ini sudah kelihatan bahwa ini adalah fungsi rasional sejati. Nah, kita sederhanakan nih, ya. Kita tulis ulang dulu, kemudian kita faktorkan. Ternyata dari pemfaktoran sama dengan ini. X pangkat 3 2X plus 5. Yang X pangkat 3 ini kan berulang 3 kali. Kemudian 2X plus 5 ini kan berbeda. Maaf. Maaf. Nah, ini kan berulang 3 kali, maka kita pecah. Jadi perhatikan, kalau di sini pangkat 4 pasti menjadi 4 suku. Kalau 5 berarti menjadi 5 suku. Nah, karena ini pangkat 4 berarti menjadi 4 suku yang berulang itu menjadi A per X, B per X kuadrat, C per X pangkat 3, ditambah D per 2X plus 5. Nah, lebih mudah untuk ngitung, untuk penyamaan penyebutnya nanti, yang ini kita gabung dulu. Yang ini kita samakan dulu penyebutnya. Yang ini kita samakan penyebutnya dulu, yaitu X pangkat 3. Kalau ini A per X, kalau menjadi X pangkat 3 berarti dikalikan A X kuadrat. Di sini B per X kuadrat, berarti kalau menjadi B per 3, X pangkat 3, maaf, berarti B X per X pangkat 3, C X per X pangkat 3. Jadi menjadi bentuk ini. Mohon maaf, kesedak tiba-tiba. Nah, selanjutnya ini kita samakan penyebutnya, lebih mudah kita kalikan silang. Jadi ini jadi AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikalikan 2X plus 5 ditambah DX pangkat 3 per X pangkat 3 2X plus 5. Nah, dari bentuk ini kalau saya kotakin biru aja ya, biar beda warna. Ya, kotak biru ini kan berarti sama dengan kotak biru yang ada di sini. Nah, kemudian yang ini bisa hapus, ini bisa hapus, ini juga bisa hapus. Sehingga X kuadrat plus 19X plus 10 sama dengan yang mengandung X pangkat 3. Jadi X pangkat 3 ini adalah A X kuadrat dikalikan 2X. Kan ketemu X pangkat 3. Jadi yang mengandung X pangkat 3 ini adalah A X kuadrat dikalikan 2X, berarti kalau X pangkat 3-nya dikeluarkan berarti 2A. Dan D X pangkat 3. Maaf ya, batu lagi.
Mohon maaf, nggak tahu kesedak tiba-tiba jadi batuk. Oke, terima kasih. Mohon maaf ya. Nggak tahu tiba-tiba kesedak sampai sudah minum air hangat. Terima kasih. Nah, selanjutnya ya. Jadi yang mengandung X pangkat 3 itu adalah, jadi kita kalikan satu per satu. Jadi di sini kan 2X dikalikan AX kuadrat. Jadi sama dengan 2AX pangkat 3. Nah, kalau X pangkat 3-nya dikeluarkan, maka tinggal 2A. Kemudian DX pangkat 3. Jadi X pangkat 3-nya dikeluarkan, D. Ditambah yang mengandung X kuadrat. Mengandung X kuadrat berarti AX kuadrat dikalikan 5. Ya, jadi 5AX kuadrat. Kemudian BX dikalikan 2X. Berarti sama dengan X kuadratnya dikeluarkan sama dengan 2B. Ya, tinggal 2B. Kemudian yang mengandung X saja.
BX dikalikan 5 berarti 5B, kemudian yang mengandung X saja jadi C dikalikan 2X berarti 2C. Yang tidak mengandung X sama dengan C dikalikan 5 atau 5C. Sampai di sini nih, ada pertanyaan? Tapi kalau misalkan kalian kurang kurang yakin gitu, eja satu persatu juga nggak apa-apa. Cuman kadang-kadang kita selip mata gitu loh. Selip mata itu ini pangkat berapa ya? Pangkat berapa ya? Nanti tambah. Jadi kalau misalkan ini satu persatu gini, kita cari X pangkat 3 nih. Pangkat 2 ini, pangkat ini langsung dikumpulkan. Nah, selanjutnya adalah kenapa batuk ya? Nah, selanjutnya adalah dari belakang nih 5C yang tidak mengandung X, jadi 5C sama dengan 10, maka C-nya sama dengan 2. Jadi tidak mengandung X nih dengan ini. Kemudian yang mengandung X saja ini mengandung X, 5B plus 2C sama dengan 19. C-nya sama dengan 2, maka B-nya sama dengan 3. Kemudian yang mengandung X kuadrat ini X kuadrat. Jadi 5A plus 2B sama dengan 1, B-nya sama dengan 3, maka A-nya sama dengan min 1. Kemudian yang mengandung X pangkat 3, di sini yang ruas kiri kan 0. Di sini di ruas kiri yang mengandung X pangkat 3 kan tidak ada. Berarti yang mengandung X pangkat 3 adalah 0. Artinya apa? 2A plus D sama dengan 0. A-nya sama dengan min 2, maka D-nya sama dengan 2. Jadi C-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 3, A-nya sama dengan min 1, D-nya sama dengan 2. Kita masukkan ke persamaan di sini A, B, C, D-nya. Nah, hasilnya adalah nih. Jadi A-nya min 1, B-nya sama dengan 3, C-nya sama dengan 2, D-nya sama dengan 2. Sehingga integralnya menjadi bentuk seperti ini. Nah, untuk yang ini pakai rumus nomor 2, yang ini pakai rumus nomor 2, sedangkan saya kotakan yang merah ini menggunakan rumus nomor 1. Jadi yang biru kotak biru menggunakan rumus nomor 2, yang merah menggunakan rumus nomor 1. Kemudian kita sederhanakan, hasilnya adalah nih. Selesai. Hasil akhirnya adalah nih. Ini ada soal lagi, tapi masuk tak tambahi soalnya. Nah, ini ada soal lagi. Gak apa-apa ya, 5 ya. Biar ditambahin adek. Bahagia gitu adek itu. Kalau oleh-olehnya nambah gitu, bahagia. Ya, 5 soal. Jadi yang tadi 3, yang ini 2. Oke. Lek wis mengundurkan diri dikasih pesangon. Ya. Ya, kalau mengundurkan diri kasih pesangon. Ini kan oleh-oleh. Oke. Oke deh, saya minta maaf semuanya. Saya akhiri. Jadi ada tugas 5, yaitu yang pertama
pertama, 3 dari fungsi rasional untuk Qx-nya adalah linear berbeda, kemudian 2 untuk linear berulang. Saya minta maaf semuanya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat selalu. Saya batuk. Amin. Ya, terima kasih semuanya. Saya copy dari chatting ini. Nggak tahu kok tiba-tiba batuk terus ya. Oke. Terima kasih semuanya. Saya izin untuk log out dari ruang meeting ini. Oh, kebanyakan es. Iya kali iya. Kan pewanas udaranya. Tapi saya nggak pernah minum es. Ya, terima kasih semuanya. Oke, saya izin log out dari ruang meeting ini. Jaga kesehatan karena kondisi panasnya ekstrim. Ya.